Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman sekalian, dalam pembahasan ini kita akan mengulik tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Al-Quran telah menjelaskan beberapa pengertian tentang qada dan qadar Allah ini. Sebagai umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk mengimani apapun takdir dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, kata qada berarti hukum atau keputusan, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 65. Sedangkan kata qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih populer dengan sebutan iman kepada takdir, bahwa apapun yang terjadi adalah keputusan Allah, seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, apabila Allah hendak menetapkan sesuatu, maka Allah cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Atau juga yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaram maqdur. Yang artinya, dan ketetapan Allah itu adalah sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Sahabat budiman, dalam mengimani qada dan qadar, kita mesti memahami dulu apa yang dimaksud dengan musayyar dan mukhayyar. Musayyar adalah sesuatu yang dipaksakan oleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukhayyar adalah sesuatu yang oleh Allah diberikan kebebasan kepada makhluknya untuk menentukan pilihannya sendiri. Hal-hal yang bersifat musayyar, misalnya setiap manusia yang hidup di bumi, tubuhnya tidak akan terbebas dari gaya tarik bumi. Beberapa organ tubuh manusia seperti paru-paru, jantung, alat pernapasan, dan peredaran darah bekerja secara otomatis di luar kesadaran atau perasaan, bahkan ketika manusia tidur sekalipun. Sementara hal-hal yang bersifat mukhayyar, seperti rajin bekerja atau malas bekerja, menjadi orang baik atau menjadi orang jahat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdaini. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Sahabat budiman sekalian, dalam mengimani qada dan qadar, ada dua hal yang harus selalu melekat dalam diri seorang muslim. Kedua hal itu adalah ikhtiar dan tawakal. Mari kita mengkaji lebih jauh tentang kedua hal ini. Yang pertama tentang ikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha dari setiap makhluk yang telah Allah titipkan daya dan upaya ke dalam dirinya. Allah memang telah menetapkan qadar atas segala sesuatu berdasarkan apa yang telah diputuskannya. Namun hal itu bukan berarti Allah meniadakan ikhtiar bagi makhluknya. Ada hal-hal tertentu yang mengharuskan manusia untuk tidak lantas berserah diri pada nasib. Islam melarang setiap pemeluknya untuk menganut fatalisme. Fatalisme adalah paham yang mengharuskan setiap orang untuk berserah diri, pasrah pada nasib tanpa perlu berikhtiar. Menurut paham ini, setiap takdir manusia ditentukan oleh nasibnya. Islam melarang hal tersebut karena dalam Islam, selain mengajarkan tentang qada dan qadar dan tawakal, juga Islam menganjurkan setiap umatnya untuk berikhtiar, karena iman tanpa ikhtiar akan menghambat kemajuan
dan menjadi penyebab kemunduran umat. Dalam ajaran Islam, ikhtiar dimaknai sebagai usaha terbaik yang dilakukan oleh hamba Allah dalam melakukan kegiatan ataupun memecahkan sebuah permasalahan, di mana ikhtiar adalah sesuatu usaha yang mengandung solusi maupun pemecahan terhadap sebuah persoalan yang terjadi. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa takdir memang tidak dapat dirubah, tetapi nasib ditentukan oleh ikhtiar manusia. Hal ini bukan sebuah pepatah tanpa alasan, dan sudah banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat lihat di sekeliling kita bagaimana pengaruh ikhtiar terhadap kesuksesan seorang hamba, baik dalam karir, bisnis, maupun dalam upaya seorang hamba dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan olehnya. Seperti halnya dalam persoalan mendapatkan rezeki. Sebagai umat Islam, kita mengimani bahwa setiap hamba Allah sudah mempunyai kadar rezeki masing-masing. Tetapi bukan berarti Allah memberi rezeki itu langsung dari langit. Allah menitipkan rezeki setiap hamba kepada hamba lainnya, dalam artian bahwa rezeki kita bisa kita peroleh dengan perantaraan orang lain. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar terbaik kita sebagai hamba Allah adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena bukan tidak mungkin rezeki kita Allah titipkan dari orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ikhtiar juga bisa dimaknai dengan berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh setiap hamba. Dalam berikhtiar, seorang hamba dilarang untuk memaksakan apa yang tidak dimampuinya, karena dalam setiap diri Allah telah menitipkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal itu tidak akan pernah tertukar antara seorang dan orang lain. Seorang yang memiliki kemampuan dan kelebihan di bidang pertanian misalnya, maka ikhtiarnya adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk bergerak di dalam bidang pertanian. Demikian halnya dengan seorang hamba yang dititipi oleh Allah kemampuan dalam hal berbisnis, maka ikhtiarnya adalah memaksimalkan kemampuan itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan bisnis atau perdagangan. Bagi seorang pelajar misalnya yang Allah titipkan amanah untuk menuntut ilmu, maka ikhtiarnya adalah memaksimalkan waktu, memaksimalkan keadaan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran maupun keterampilan yang bisa bermanfaat bagi masa depannya. Berkaitan dengan ikhtiar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugayyiru ma biqaumi hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali bila mereka sendiri yang ingin merubah dan berusaha untuk merubah keadaannya. Sahabat budiman, selanjutnya kita beralih pada tawakal. Perlu diketahui bahwa tawakal adalah bagian dari ikhtiar, karena tawakal adalah ikhtiar ke dalam diri manusia. Dalam artian, tawakal adalah usaha untuk menerima apapun hasil dari apa yang telah kita usahakan sebelumnya. Hal ini tidaklah mudah karena menyangkut apa yang ada dalam diri kita sendiri. Biasanya, seseorang lebih mudah untuk mengikhlaskan memberi ketimbang mengikhlaskan dalam menerima hasil dari apa yang telah diusahakan. Disinilah peran tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat lain, yaitu surah At-Taubah ayat 51, Allah juga telah berfirman, yang artinya, katakanlah,
sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung bagi kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ambil ibrah atau pelajaran bahwa tawakal ibaratnya sebuah benteng yang kokoh yang bisa diandalkan oleh hamba Allah yang beriman untuk membentengi diri mereka dari hal-hal negatif yang muncul akibat keinginan yang berlebihan. Antara ikhtiar dan tawakal tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ikhtiar tanpa tawakal akan menimbulkan rasa berharap yang terlalu tinggi, imajinasi yang berlebihan, dan keinginan yang kuat tanpa batas terhadap hal-hal yang diupayakan oleh seorang hamba. Dan tawakal tanpa ikhtiar hanya akan menyeret pribadi seorang hamba menjadi seorang penganut fatalisme, yaitu paham yang berserah diri pada nasib. Sahabat budiman, sebagai seorang muslim, kita harus bisa menempatkan antara ikhtiar dan tawakal pada tempat yang benar. Artinya, ikhtiar dan tawakal harus benar-benar dimaknai sebagai sebuah usaha dalam diri manusia untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di mana suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang mengendarai seekor unta. Ketika melihat sahabatnya itu, Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah kamu datang ke sini dengan mengendarai unta?" Sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Apakah untamu itu sudah kamu ikat atau kamu tambatkan?" Sahabat lalu menjawab, "Belum wahai Rasulullah, karena aku bertawakal dan mentawakalkan unta itu kepada Allah." Kemudian Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Seharusnya kamu tambatkan dulu untamu itu, kemudian barulah kamu bertawakal kepada Allah." Sahabat budiman, demikianlah pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengalami berbagai hal yang datang silih berganti. Kadang-kadang kita menjalani sebuah hal yang benar-benar kita inginkan, benar-benar kita sukai, benar-benar kita harapkan. Namun kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah kita harapkan, tetapi harus kita jalani. Disinilah makna iman kepada qada dan qadar. Tidak hanya Allah telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang telah diputuskannya, tetapi di sela-sela itu Allah juga memberikan kesempatan kepada umatnya, kepada hambanya, untuk bisa memetik hikmah, memetik pahala, memetik kebaikan dengan cara berikhtiar dan bertawakal kepada Allah atas berbagai hal yang dialami. Dengan mengokohkan rasa iman kepada qada dan qadar, seorang muslim akan meyakini bahwa apa yang telah menjadi rezekinya benar-benar sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Rezeki untuk dirinya tidak mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Demikian pula sebaliknya, dia tidak akan mungkin bisa mengambil rezeki orang lain. Hanya saja cara-cara untuk memperoleh rezeki itulah yang akan menentukan apakah rezeki tersebut menjadi halal ataupun haram untuk dirinya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim juga akan benar-benar memahami bahwa ikhtiar tidaklah sepenuhnya menjamin kesuksesan. Tetapi bukan berarti seorang muslim mengabaikan ikhtiar. Ikhtiar adalah sebuah nilai ibadah kepada Allah, agar kita senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah atas kesempatan, waktu, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan. Sahabat budiman sekalian, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat dan kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Salam ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.